Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, pada kesempatan ini saya akan melanjutkan cerita Lutung Kasarung bagian ke-12. Terima kasih kepada semua subscriber yang selalu setia mengikuti. Selamat mendengarkan. Lutung, aku sedang tanggung, berikan cepat. Tetapi Lutung Kasarung itu bersikap tak peduli. "Hei, binatang celaka, berikan teropong itu padaku, lekas!" teriak Purbararang. Tatkala Lutung Kasarung tidak juga menoleh, diambilnya sepotong kayu yang ada di situ, lalu dilemparkannya ke arah binatang yang berbuat tidak peduli. Lemparan tidak mengena, tetapi karena itu Lutung Kasarung menoleh. Tangannya segera mengangkang menyodorkan ke depan, seakan-akan hendak memberikan teropong yang dipeganginya itu kepada yang empunya. Tetapi saat tangan Purbararang sudah mengulurkan hendak menerima, cepat-cepat teropong itu ditarik kembali, dan dengan kecepatan luar biasa dipatahkannya, kemudian diremukannya, lalu dilemparkannya jauh-jauh. Melihat bagaimana dia dipermainkan dan juga melihat betapa teropong kesayangannya itu diremukan, Purbararang bangkit sambil mengayunkan barera dan memukul Lutung Kasarung. "Binatang jahanam, teropongku yang paling baik kau remukan!" teriaknya dengan amat murka. Tetapi Lutung Kasarung amat gesit. Ia menghindarkan tubuhnya dari sabetan barera itu, lalu lari ke pekarangan. Purbararang mengejar dengan barera masih di tangan dengan menggamang. Gemas sekali diulanginya menyabetkan barera ke arah binatang yang telah mempermainkannya itu. Namun sekali lagi Lutung Kasarung menunjukkan kegesitannya. Ia berkelit, barera menimpa setahang air sehingga pecah dan airnya tumpah. "Adinda semua, mengapa Adinda hanya menonton saja? Kemari, kita kepung binatang jahanam ini. Jangan kasih dia lolos." Karena titah Kakanda, maka kelima orang putri yang lain pun meninggalkan pekerjaannya masing-masing. Semuanya membawa barera. Berenam mereka mengepung Lutung, mengacung-acungkan barera, mengancam. Namun Lutung Kasarung sangat cekatan, lincah benar ia meloloskan diri dari setiap pukulan yang membahayakan jiwanya. Kalau sampai terpukul barera, celakalah ia, karena barera itu terbikin dari batang aren yang sudah tua, berat serta antep berkilat saking hitam. Untunglah ia sangat tangkas. Ia selalu berhasil mengelakkan diri dari setiap pukulan. "Ayo, tangkap, tangkap, tangkap binatang kurang ajar, tak tahu adat itu!" teriak Purbararang tak henti-hentinya. Namun mereka tetap jua tak berdaya. Lutung Kasarung tidak juga mampu mereka tangkap. Jika ditubruk, Lutung Kasarung lari cepat, dan kalau dikejar ia membalik seperti hendak menerkam pengejarnya, sehingga putri yang mengejarnya menjadi takut sendiri, tidak berani maju mengejar. Keringat sudah bermanik-manik pada wajah keenam putri itu, namun Lutung Kasarung belum sekalipun kena pukulan. Padahal suara barera disebutkan sering benar terdengar. Murka Purbararang sudah sampai di puncaknya. Ia meloncat di depan kelima adindanya, dan dengan dorongan hawa amarah ia mengejar Lutung Kasarung dan mengamankan bareranya ke arah kepala binatang itu. Lutung Kasarung mula-mula lari menjauh, seakan-akan memancing putri Purbararang agar jauh dari kelima saudaranya yang lain. Setelah jauh terpisah, Lutung Kasarung merandek. Ia membalikkan tubuh dan menghadap ke arah putri Purbararang yang mengancamkan barera. Barera sang putri mengayun di udara, disempatkan sepenuh tenaga. Tetapi sekali ini Lutung Kasarung tidak berkelit. Tangkas sekali tangan kirinya menyandak lengan kanan Purbararang yang sedang menggenggam barera, sedangkan tangan kanannya cepat luar biasa singgah pada dada Purbararang yang busung itu. Merasa dirinya diperhina demikian, Purbararang meronta hendak melepaskan diri, lalu menyingkir jauh-jauh dari Lutung Kasarung sambil tidak habis-habisnya meludah lantaran jijik. "Binatang celaka, kurang ajar benar. Tak sudi aku kau perhina secara begini," katanya dengan murka. "Kanda Indrajaya pun yang tampan serta gagah tidak berani berlaku tak senonoh. Sungguh tidak tahu diuntung." Lutung Kasarung seperti tak mendengar kata ia berbuat, seolah-olah
tak mempedulikan keenam putri itu, lalu ia memanjat sebatang pohon. Pengepungan segera berhenti. "Adinda, sungguh sial nasib Kanda. Mengapa lutung itu berani berbuat kurang ajar seperti itu pada diri Kakanda? Sungguh malang." "Kanda," salah seorang Adinda berkata, "Adinda pikir lebih baik sekarang cepat-cepat saja Kanda menyucikan diri ke jamban larangan, supaya sang Rumuhun menyucikan Kanda seperti semula." Adinda pikir pun demikian, sokong Adinda yang lain. "Marilah kita pergi." Keenam putri itu pun beriring-iringan berjalan menuju jamban larangan, yakni pemandian istana. Purbararang berjalan paling muka, di belakangnya berturut-turut berjalan beriringan kelima orang Adinda. Di belakang sekali mengikuti dayang kesayangan si Jompo. Setelah tiba di jamban larangan, Purbararang segera membuka pakaiannya, lalu memasukkan dirinya ke dalam jamban yang airnya sangat bening jernih. Terlebih dahulu pakaiannya disangkutkannya pada dahan sebatang pohon kopo yang tumbuh rendah di pinggir jamban. Kelima orang Adinda pun kemudian meniru perbuatan Kandanya itu. Selagi keenam putri itu asik mandi menyucikan diri, datang lutung Kasarung mengendap-endap. Diam-diam ia lalu memanjat batang pohon hendak mengintip para putri yang sedang bertelanjang mandi. Lalu terlihatlah olehnya pakaian para putri yang tersangkut bergantungan pada dahan yang rendah. Terbitlah pikiran jahilnya, maka diambilnya pakaian-pakaian itu, lalu dibawanya ke puncak pohon dan disangkutkannya di sana. Ia sendiri duduk berjuntai menonton para putri itu mandi. Setelah beberapa lamanya para putri itu mandi menyucikan diri sambil berenang-renang bercengkrama, berhembuslah angin dingin yang menggigilkan tubuh. Tulang terasa sangat linu seakan-akan ditusuki ribuan jarum. Karena kedinginan, Purbararang mengajak kelima Adinda pulang. "Adinda, sudah cukup lama kita mandi, mari pulang." Namun waktu ia hendak mengambil pakaiannya yang tadi disangkutkan di dahan kopo, terperanjat ia karena tak tampak lagi pakaian meski sehelai. "Duhai, siapakah yang jahil mencuri pakaian kita?" Kelima adiknya terkejut. Mereka segera menoleh ke arah pohon kopo. Tak selembar kain pun nampak di sana. "Kemanakah perginya kain-kain itu, Jompo?" tanya mereka kepada si Jompo yang duduk menunggu. "Ampun Gusti, hamba pun kurang tahu." Tidak tahu? Jadi apa saja kerjamu memeluk dengkul seperti tunggul di situ? Benar-benar tunggul rupanya kau." Mereka menengok ke kiri ke kanan, mencari-cari kalau-kalau akan kelihatan sesuatu yang mencurigakan. Tetapi tak apapun yang nampak, tak ada orang, tak kelihatan ada makhluk lain di sana. Keadaan jamban larangan hening tentram, tak terdengar suara lain kecuali gemericik air pancuran dan gemirisik daun disilir angin. Hampir-hampir mereka menyangka kepada yang bukan-bukan. Keenamnya saling pandang dengan sinar mata cemas khawatir. Tubuhnya yang menggigil lantaran kedinginan menjadi lebih keras menggigil lantaran takut. Pelan-pelan Purba Endah melihat ke sekelilingnya, tetapi kepalanya seolah-olah besi berat benar, tak bisa dia tengokkan. Laksana terpaku terpancang di atas leher, matanya yang jeli itu melihat sesuatu yang bergerak melambai-lambai di atas pohon kopo. Segera ia mendongkak, maka nampaklah olehnya pakaian mereka mengibar-ibar tertiup angin di pucuk pohon kopo itu. "Itu lihat!" teriaknya dengan gembira. Hilang lenyap takut yang mengamuk hati. "Di sanalah pakaian kita tersangkut." Saudara-saudaranya yang lain mengikuti arah telunjuknya yang menunjuk, maka mereka pun melihat pakaian mereka semua tersangkut di pucuk pohon kopo. Dan tak jauh dari sana duduk dengan tenangnya lutung Kasarung yang berbuat seolah-olah tidak tahu apa yang diributkan para putri di bawahnya. "Siapakah yang menyangkutkannya di dahan setinggi itu?" tanya Purbadewata. "Siapa pula kalau bukan binatang yang tak tahu malu itu?" jawab Purbararang dengan murka. "Hei, binatang tak tahu adat, yang kurang ajar sekali. Kembalikan pakaian kami."
Namun Lutung Kasarung tak memberi jawaban, juga tidak dia lemparkan pakaian para putri itu, melainkan duduk mencangkung. Setan, lekas kembalikan, kalau tidak kusuruh bunuh kau nanti, teriak Purbararang. Juga tak ada jawaban, Lutung tetap duduk tenang, tidak peduli. Ramai benar para putri itu berteriak-teriak, memaki-maki, dan menghardik serta mengancam, namun Lutung Kasarung berbuat seolah-olah tak mendengar apa-apa. Ia tetap tak peduli. Para putri hampir putus asa, mereka hampir mati menggigil kedinginan. Tak mungkin mereka naik ke daratan bertelanjang, sedangkan angin yang dingin makin kuat juga bertiup. Wajah mereka sudah membiru, keenamnya saling pandang sesamanya, tetapi tidak bisa berbuat apa-apa. Suara Purbararang mencaci maki Lutung Kasarung sudah parau, hampir tak mungkin lagi berteriak. Beberapa jenak mereka berdiam-diam, hanya mata jua yang saling pandang, mengutarakan kebingungan dan kecemasan, serta kedongkolan hati. Tiba-tiba terdengar suara Purbalewih memecah sunyi. Ia berkata baik-baik kepada Lutung Kasarung, suaranya halus, tak berteriak, mencaci, penuh permohonan. "Utun, kembalikan pakaian kami." Lutung Kasarung seolah-olah mengerti permintaan yang amat sangat dari suara Purbalewih. Diambilnya pakaian Purbalewih, lalu dilemparkannya ke bawah jauh di pinggir kolam. Maka naiklah Purbalewih ke darat, dijemputnya pakaiannya, kemudian ia pun mengenakannya. Purba Kencana meniru perbuatan adiknya. "Utun, kembalikan juga pakaian kami." Maka jatuhlah pakaian Purba Kencana. Ia pun naik ke darat, akan menjemput serta mengenakan pakaiannya. Purba Manik, Purba Dewata, dan Purba Endah pun meniru perbuatan kedua saudaranya. Mereka bicara dengan baik kepada Lutung Kasarung, meminta pakaiannya, lalu ketiganya pun masing-masing mendapat kembali pakaiannya. Sekarang tinggal Purbararang saja seorang yang masih berendam dalam jamban larangan. Ia tak sudi meniru perbuatan adik-adiknya. Dari mulutnya tak habis-habis berloncatan kata-kata makian yang kotor serta keji, mengancam Lutung Kasarung jika ia tak mau mengembalikan pakaiannya. Sementara angin dingin pun makin keras bertiup. Tubuh Purbararang menggigil kedinginan, bibir dan wajahnya membiru, darahnya seakan membeku. Tetapi Lutung Kasarung tak memperdulikannya. Ia tak memperhatikan keadaan Purbararang. Ia duduk saja, seolah-olah tak terjadi apapun. Karena merasa kasihan kandanya kedinginan, kelima putri yang sudah naik ke darat dan sudah rapih mengenakan pakaiannya masing-masing itu beramai-ramai dengan baik meminta kepada Lutung Kasarung agar sudi mengembalikan pakaian kandanya. "Utun, jangan main-main. Kembalikan pakaian kanda Purbalarang, kasihan kedinginan." Mendengar permohonan itu, Lutung Kasarung mengambil pakaian Purbararang lalu dilemparkannya. Tetapi pakaian itu bukan dijatuhkan di pinggir jamban seperti yang lain-lain, melainkan dilemparkan ke arah Purbararang yang masih berada di tengah-tengah jamban. Dengan mendongkol dan menahan kegusaran yang amat sangat, Purbararang memungut pakaian yang jatuh di atas permukaan air. Lalu ia pun naiklah ke darat, akan mengenakannya. Meskipun basah, ia terpaksa mengenakannya juga. Waktu sudah selesai berpakaian, Purbararang memungut sebuah batu lalu dilemparkannya ke arah Lutung di puncak pohon kopo. Namun lemparannya tak sejauh sangkaan. Batu jatuh ke jamban dan bersama suara plung, air pun muncrat. "Mari kita pulang," kata Purbararang. Ia tak bisa melampiaskan kedongkolannya. Dengan berlari-lari, para putri itu pulang. Ketika mereka masuk ke dalam karang kaputren di sudut dekat pintu, mereka dapati Lutung Kasarung lagi duduk terkantuk-kantuk. Melihat Lutung itu, alangkah herannya mereka. Bukankah Lutung itu baru saja mempermainkan mereka di jamban larangan? Bukankah Lutung itu mereka tinggalkan? Bukankah waktu mereka pulang, Lutung itu masih duduk tenang di atas puncak pohon kopo? Mengapa dia sekarang sudah ada di dekat pintu, duduk dengan tentram, terkantuk-kantuk pula? "Mengapa kau sudah ada di sini, Utun?" tanya Purba Dewata. Lutung Kasarung terjaga, ia membuka matanya.
Dari tadi juga hamba duduk di sini menunggu para putri pulang dari jamban. Lama benar Tuan Putri mandi. Jadi, siapakah yang tadi berbuat kurang ajar di jamban? Tanya Purba. Jadi, siapakah yang tadi berbuat kurang ajar di jamban? Tanya Purbararang dengan tak sabar. Bukankah kau juga jahanam? Bukan hamba, sahut Lutung Kasarung. Yang tadi berbulu, kau pun berbulu. Yang tadi hitam, kau pun hitam. Yang tadi berekor panjang, kau pun berekor panjang. Ah, yang tadi lutung, kau pun lutung. Sama-sama lutung, lutung jahanam, seru Purbararang. Bukan hamba, sahut Lutung Kasarung lagi. Hamba sejak tadi mengantuk di sini, menanti-nanti para putri pulang mandi. Kepingin melihat para putri berdandan, ujar Lutung Kasarung. Lutung lancang, teriak Purbararang pula. Sungguh tak tahu adat. Bukan di sini tempatmu jahanam. Kau di sini tak boleh ngomong sembarangan. Di sini mesti tahu adat. Kau kurang ajar. Mesti di sana tempatmu, di hutan. Pergilah kau ke tempatmu yang layak, ke Gunung Cupu Mandala Ayu. Bukan kami temanmu, tetapi yang sama-sama hitam. Ya, pergilah kau ke sana, temani orang yang sama-sama legam, si burung gagak. Lalu Purbararang menitahkan si Lengser menghadap. Mamang Lengser, tidak sanggup lagi kami ditemani lutung kurang ajar dan sangat tak tahu adat ini. Bawalah ia ke Gunung Cupu Mandala Ayu, antarkan ia ke Purbasari, biar mereka berteman, sama-sama hitam, sama-sama buruk rupa. Daulat Gusti, jawab si Lengser sambil menghaturkan sembah, meminta diri buat menjalankan titah. Kemudian ia mendekati Lutung Kasarung. Utun, mari kita pergi. Lutung Kasarung menurut keduanya berjalan menuju Gunung Cupu Mandala Ayu. Gunung Cupu Mandala Ayu hutannya lebat, batang-batang aranya tinggi menjulang langit, membelah angkasa. Binatang-binatangnya buas-buas, burung-burungnya aneka macam, rotan merambat berbelit-belit. Tempat kawanan monyet bergelantungan berayun-ayun. Hutan belantara yang tak pernah dimasuki manusia. Dalam hutan yang lebat itulah, dalam gubuk tua yang atapnya sudah tiris dan lantainya talupuh sudah rapuh, tinggal putri bungsu Baginda Prabu Purbanegara yang sekarang bergelar Prabu Tapa Agung, yakni putri Nyimas Purbasari Ayu Wangi. Apabila malam, angin pun bangkit menerobos dinding gubuk yang sudah bolong-bolong dan sangat jarang itu. Dingin menggigit kulit, menembus ke tulang sumsum, dan jika pagi tiba, embun pun turun membasahi seluruh tubuhnya. Yang dimakannya pun umbut muda dan dedaunan yang dijumpainya dalam hutan. Jika nasib lagi baik, didapatnya buah-buahan yang matang. Kulitnya yang hitam laksana bulu gagak itu sudah tahan dilanda angin yang bertiup, diserang hujan dan badai yang lebat, ataupun dihisap panas matahari yang terik. Karena makannya tak terurus, tubuhnya nampak sangat kurus, matanya cekung, namun masih juga terpancar sinar kebijaksanaan dan wibawa. Setiap hari ia duduk bersemadi, sadrah pasrah kepada Sang Rumuhun, sambil tak jemu-jemunya mengaji diri, merenung hidup. Sekali-sekali ia pun berjalan dari tempat tinggalnya, akan menyaksikan kawanan binatang bergelut sambil mencari buah-buahan yang matang. Di depannya binatang-binatang banyak bertingkah yang lucu-lucu, seakan-akan sengaja hendak melipur kesedihan hatinya. Unggas tiada jemu-jemunya bernyanyi di atas pohon-pohon dekat gubuknya. Bermacam-macam burung bersiul merdu-merdu, bagaikan hendak menggembirakan hati yang duka. Tatkala si Lengser datang bersama Lutung Kasarung, Nyimas Purbasari Ayu Wangi sedang duduk di dalam terataknya yang tua itu, menyimakkan siul burung yang menyanyikan rahmat Sang Rumuhun setelah seharian mencari makan. Menyaksikan betapa perawakan junjungannya itu telah menjadi sangat kurus sekali, si Lengser amat cemas dan khawatir, apalagi jika dia perhatikan betapa tuanya gubuk tempat tinggalnya.
Waktunya habis pemirsa. Dicukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.